Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Dover sedang mengajari anaknya cara berburu rusa. Sebagai seorang ayah, Dover sangat menekankan ke anak-anaknya untuk bisa bertahan hidup di situasi apapun. Hurricane, flood, whatever it ends up being. All of a sudden, all that stands between you and being dead is you. Singkat cerita, hari itu mereka akan merayakan Thanksgiving di rumah tetangganya Nancy dan Franklin. Danny's dad said he'd sell me their old car. Bisa dibilang mereka memiliki banyak kesamaan. Keluarga Franklin bahkan memiliki 2 orang anak yang usianya sepantaran dengan anak-anak Dover. Oh, for God's sake, Can I go outside with Joy? Convince your brother to go with you, you can. us veterinarians make lousy butchers. No problem. Siang itu, Anna dan Joy berjalan di sekitar perumahan ditemani kakaknya. Ketika 2 bocah ini melihat sebuah mobil RV, mereka tak bisa menahan rasa penasarannya dan berulang kali mencoba memanjat sana-sini. No, let's go. Come on. Begitu balik ke rumah, kedua keluarga ini banyak menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya Anna dan Joy merasa bosan lalu memohon kedua orang tuanya agar diizinkan balik ke rumah Anna sebentar demi mengambil mainan baru. Dan disinilah kekacauan dimulai. Oh, I know. What? He actually loves the Star Spangled Banner. I like him too much and I'm too drunk. Setelah beberapa saat, Dover sadar kalau Anna dan Joy ternyata balik ke rumahnya tanpa diawasi kakak mereka. You go to the hospital? Where are your sisters? We haven't seen them since we ate. Kemarikan semakin memuncak ketika mereka menyadari Anna dan Joy tak pernah sampai ke rumah untuk mengambil mainannya. Anna? Joy? No, they're not here. They weren't there. Mereka mencoba menyisiri sekeliling perumahan, tapi tidak ketemu. Roger, you see my daughter walk by here? No problem. I couldn't find them. Oh! Hingga akhirnya anak sulung Dover mengatakan mungkin saja adiknya kembali ke mobil RV yang parkir di pinggir jalan tadi. Sayangnya begitu mereka cek, mobil itu sudah hilang. Dad, it was parked right here. Seorang polisi bernama Loki kemudian ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya Anna dan Joy. Malam itu, anggotanya akhirnya berhasil menemukan mobil RV yang dimaksud. Anehnya, mobil itu terparkir di depan hutan. Dan ketika para polisi ingin menggeledahnya, tiba-tiba si pelaku mencoba kabur dari lokasi. Ranting pohon menembus kursi kemudi, tapi mereka tak menemukan jasadnya. Hey, wait. I got you. Saat dicek ke dalam mobil, mereka akhirnya menemukan si pelaku yang bersembunyi di balik tirai. Both fucking hands! Berulang kali, Loki melontarkan pertanyaan terkait di mana Anna dan Joy disembunyikan, tapi pria ini tak kunjung menjawab. Makanya Loki memerintahkan untuk membentuk tim pencarian khusus demi menyisiri hutan di hadapan mereka. Where'd you put those girls? You put them in the woods? Where are those girls? Where are those girls? Hey, call PSP. Tell them to send their scent dogs. Sedangkan si pelaku langsung dibawa ke kantor untuk diinterogasi. By the way, pria ini bernama Alex. Dan setelah diinterogasi selama 10 jam, ia tak kunjung mengucapkan sepatah kata apapun yang bisa menuntun mereka menemukan keberadaan 2 bocah tadi. Karena Alex memang tak mau berbicara, polisi akhirnya mengambil tindakan alternatif, ialah menyisiri mobil RV-nya mencari jejak Joy dan Anna melalui sidik jari, rambut, ataupun bekas kain bajunya yang mungkin sempat tertinggal di mobil itu. Tapi anehnya, setelah dicek secara detail, tim forensik tak berhasil menemukan apapun. Tak ingin menyerah, Loki kemudian mencoba mendatangi kediaman Alex.
Selama ini rupanya ia tinggal di rumah tantenya. Di depan rumah itu terdapat sebuah mobil usang yang sudah berkarat. Dan bibi Alex ternyata sudah merawat keponakannya sejak usia 10 tahun. Tanpa basa-basi, Loki mencoba mengecek kamar Alex. Tapi sayangnya ia tak menemukan bukti apapun. Maka dari itu, sekarang satu-satunya cara menemukan Anna dan Joy adalah menyisiri hutan tadi. I mean, it's filthy as shit, but we didn't find anything. I'd start looking in the woods by the rest stop. Anna! Anna! 24 jam berlalu dan kedua bocil itu tak kunjung ditemukan. Alex mencoba mewawancarai keluarga Franklin dan Dover demi bisa mendapatkan petunjuk baru. Di tengah interogasi itu, tiba-tiba Dover naik pitam karena merasa kecewa dengan kepolisian yang belum juga berhasil menemukan putrinya. Padahal Alex jelas-jelas pelaku dari penculikan ini. Loki mengatakan situasi lebih rumit dibanding yang mereka bayangkan karena setelah diperiksa, Alex ternyata memiliki keterbelakangan mental. Makanya IQ-nya hanya setara anak 10 tahun dan polisi tak bisa menginterogasi pelaku menggunakan kekerasan. Masalahnya jika mereka tak bisa menemukan bukti apapun dalam 24 jam ke depan, secara hukum Alex harus dibebaskan. Loki sebagai polisi yang terkenal selalu bisa menyelesaikan setiap kasusnya, merasa frustasi dengan hal tersebut dan mencoba memohon ke atasannya agar Alex ditahan lebih lama lagi. Sementara itu, Loki mencoba mencari Anna dengan cara mendatangi kediaman orang-orang yang pernah terlibat kasus asusila. Setelah mengunjungi beberapa rumah, akhirnya ia tiba di rumah seorang mantan pendeta. Sayangnya saat akan diinterogasi, si Pak Pendeta sedang pingsan akibat mabuk. Tapi di saat itu juga, ia berkesempatan untuk menemukan sebuah ruangan rahasia. Setelah diinterogasi, Pak Pendeta bilang kalau jasad di basementnya itu adalah seorang pembunuh berantai di masa lalu. Tepatnya pembunuh anak-anak kecil dan 5 tahun lalu ia datang untuk melakukan penebusan dosa. 16 children. He bragged about it. He came to me for confession. Di sini Loki malah ketemu kasus lainnya lagi. Sementara itu, orang-orang mulai mencari keberadaan Anna dan Joy di sepanjang sungai. Mungkin saja kedua bocah itu ternyata hanyut, tapi anehnya mereka tak kunjung menemukan jasadnya. Di tengah pencarian, tiba-tiba Doper dapat kabar kalau hari itu Alex akan dibebaskan. Tentu saja ia merasakan amarah yang luar biasa. Bisa-bisanya penculik anaknya dibebaskan begitu saja. Tapi mau bagaimana lagi, Loki juga tak sanggup untuk menahannya lebih lama karena hanya akan bertentangan dengan hukum. Di sini tiba-tiba Alex mengatakan kepadanya kalau Anna dan Joy tak menangis sebelum ia tinggalkan. Masalahnya perkataannya itu tak mungkin bisa didengarkan oleh siapapun kecuali mereka berdua. Makanya para polisi sempat meragukan kesaksian Doper. Tanpa membuang waktu, Loki mencoba menginterogasi Alex sekali lagi. Tapi tantenya mengatakan seingat dia keponakannya tak berkata sepatah kata pun tadi. Hal yang sama juga Alex ucapkan, di mana ia merasa tak menyampaikan apapun ke Doper ketika di parkiran. Dari sini Loki mulai bingung yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Intinya ia sudah melakukan tugasnya dan hasil interogasi itu coba ia sampaikan langsung ke Doper melalui telepon. Di lain sisi, kondisi istri Doper semakin kacau, bahkan obat depresi tidak bisa lagi menenangkannya. Saking frustasinya, istri Doper mulai menyalahkan suaminya.
Akhirnya Dopper sudah tak tahan dan memutuskan untuk menemukan putrinya sendiri. Sejak sore, ia mendatangi kediaman Tante Alex. Dari jauh memantau gerak-geriknya dan ada satu momen di mana kita bisa melihat bagaimana Alex memperlakukan peliharaannya yang seakan-akan menunjukkan kalau ia memang memiliki kepribadian ganda. Tanpa basa-basi, Dopper kemudian memutuskan untuk menodong Alex di tengah jalan. Kemudian scene berpindah di mana keesokan paginya Dopper mengajak Frank ke rumah warisan orang tuanya. Ialah rumah tua yang terletak tak jauh dari perumahan mereka. Ternyata Dopper memutuskan untuk menculik Alex malam. Frank tak menyangka kalau sahabatnya akan bertindak sejauh ini. Masalahnya sekalipun Alex adalah pelakunya, mereka tak boleh main hakim sendiri. Di sisi lain, untuk mengungkap kasus penculikan ini, Loki kemudian mendatangi kediaman salah satu korban penculikan anak yang kasusnya hampir sama dengan yang dialami Dopper, di mana 26 tahun lalu putranya yang bernama Barry diculik oleh seseorang yang mengendarai mobil RV, dan lucunya sampai saat ini putranya belum bisa ditemukan. I watch it every day after breakfast. It's the only video I have of him. The person who took him took those girls, I'm sure of. Say that RV was parked 26 years ago, August 19th. Siang itu, Loki kemudian mendatangi si Pak Pendeta untuk mendengarkan kesaksiannya soal jasad yang ditemukan di basementnya. Kata Pak Pendeta, si penculik itu dulu sempat bilang kalau ia sering menculik anak di siang hari. Dan lucunya, walaupun suka menculik anak kecil, si pelaku ternyata pernah memiliki keluarga. Dari siang sampai malam, Dopper dan Frank menghabiskan waktunya untuk menginterogasi Alex. Mereka menghajarnya habis-habisan, tapi ia tak kunjung buka mulut. Bahkan ketika Dopper mengancam akan membunuhnya menggunakan palu, ia tetap diam 1000 bahasa. Why won't you tell me? Huh? Why? Get up. Get up. Where's my daughter? Berita mengenai hilangnya Anna dan Joy tersebar ke seluruh penjuru kota. Malam itu orang-orang berkumpul di depan rumah Frank untuk menunjukkan belasungkawanya. Anehnya di tengah kerumunan itu, tiba-tiba Loki melihat seseorang yang mencurigakan. Ketika semakin diperhatikan, orang itu malah berusaha kabur. Loki berusaha mengejarnya hingga masuk ke pekarangan warga. Di tengah gelapnya malam, si orang mencurigakan ini tiba-tiba berhasil melompati Loki dan ujung-ujungnya berhasil kabur entah kemana. Dengan adanya orang yang mencurigakan ini membuat Frank sempat ragu dengan tindakan mereka yang menyiksa Alex. Tapi Dopper tetap yakin kalau orang itu hanyalah pengalih perhatian karena Alex jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Di lain sisi, berita mengenai hilangnya Alex baru diketahui Loki pagi ini. Tadinya ia pikir atasannya mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tahu-tahunya malah dibiarkan begitu saja. Dan hal ini membuat kasus yang ia tangani semakin rumit. Sore itu seorang penjaga toko mengabari Loki kalau ia sempat melihat orang yang diberitakan di TV. Anehnya lagi, hampir tiap minggu pria itu datang ke tokonya untuk membeli baju anak. Di lain sisi, rahasia mengenai penyekapan Alex akhirnya diketahui Nancy. Tentu saja ia curiga karena suaminya selalu keluar rumah dari siang hingga malam. Tapi bukannya marah, Nancy malah ingin ngobrol langsung dengan penculik anaknya. Begitu sampai di rumah rahasia, kita bisa melihat kondisi Alex yang sudah babak belur.
Merasa Alex memiliki hati nurani, Nancy diam-diam mencoba melepaskan ikatannya agar Alex mau memberitahukan di mana putrinya disekap. Tapi tindakan sembrono itu ternyata hampir saja berujung petaka. Akibat kejadian ini, Dopper jadi sadar kalau mereka tak bisa lagi menyiksa Alex dengan cara memukulinya. Makanya malam itu ia begadang demi membuat sebuah metode baru. Kali ini Alex dikurung di dalam sebuah ruangan sempit tanpa cahaya, dan di atas ruangan itu terdapat keran air panas. Setiap kali Alex tak mau menjawab pertanyaan yang diberikan, maka air mendidih akan mengenai tubuhnya. Memang terlihat tidak manusiawi, tapi hal itu Dopper lakukan demi bisa menemukan putrinya kembali. Di waktu yang sama ketika Frank dan istrinya sedang keluar rumah, tiba-tiba orang mencurigakan kemarin berhasil memasuki rumahnya. Saat itu putri sulung Frank sendirian di rumah. Orang mencurigakan tadi ternyata sudah keburu pergi ketika Frank tiba di rumahnya. Dan kali ini ia kembali menerobos masuk ke rumah Dopper. Diam-diam ia masuk ke kamar Anna. Tapi saat itu terjadi, istri Dopper tiba-tiba menyadari kehadirannya. Orang itu kembali berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Sedangkan istri Dopper segera memanggil polisi karena mengira itu adalah putrinya. Loki sempat mengira kalau istri Dopper hanya berhalusinasi. Ia kemudian diajak ke ruangan basement demi mengecek apakah Anna berada di sana. Tapi di sini jugalah Loki tak sengaja melihat peralatan Dopper yang menunjukkan kalau ia sedang menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan itu semakin bertambah ketika istrinya bilang Dopper hampir tiap hari pulang malam demi mencari anaknya bersama para polisi. Keesokan harinya, Loki memutuskan untuk membuntuti Dopper. Untung saja sejak awal Dopper sudah sadar kalau ia sedang dibuntuti. Makanya ia berpura-pura mampir ke toko minuman keras. Dengan berpura-pura demikian, kini Dopper malah bisa mencari tahu mengapa Loki membuntutinya. Perbedaan antara mereka berdua semakin panas. Loki tetap kekeh mencari tahu apa yang sebenarnya Dopper coba lakukan. Sebaliknya Dopper malah naik pitam karena ngapain polisi ngabisin waktu mengikutinya, sedangkan target utama dari kasus ini adalah menemukan putrinya. Merasa frustasi dengan semua kejadian ini, Dopper akhirnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ia bahkan mulai berhalusinasi di mana putrinya meminta tolong agar segera ditemukan. Begitu bangun dari tidurnya, Dopper langsung kembali menginterogasi Alex. Mimpi tadi seakan-akan menjadi motivasi baginya untuk tak usah mengasihani orang di hadapannya. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba Alex mengatakan sesuatu. Kali ini ia bilang kalau dirinya bukanlah Alex, seakan-akan kembali bermain teka-teki, dan hal itu membuat Dopper kembali putus asa. Di lain sisi, Loki tiba-tiba muncul di lokasi dan berusaha menerobos masuk ke dalam. Di sini Dopper mulai panik karena jika tertangkap basah, dirinya bisa dipenjara. Ya, Dopper berpura-pura sering menghabiskan waktu di sana untuk minum-minum, tapi Loki tak sebodoh itu dan memilih untuk menyisir setiap ruangan di sana. Dan ketika dirinya sudah hampir menemukan persembunyian Alex, tiba-tiba penjaga toko kemarin meneleponnya untuk menyampaikan kalau orang yang ia cari-cari baru saja meninggalkan tokonya. Dengan melacak nomor kendaraan dari orang mencurigakan itu, akhirnya Loki berhasil menemukan rumahnya.
move, I'll put a bullet to your fucking head. Loki langsung menyisiri setiap ruangan di sana. Di dapur, ia menemukan daging babi dengan rambut pirang di kepalanya. Lalu di ruangan yang lain, ia menemukan kotak-kotak hitam yang digembok. Karena tak bisa membukanya dengan tangan kosong, Loki kemudian menahan si pelaku di mobilnya sekalian mengambil linggis untuk membuka gembok tadi. Dan begitu kotak-kotak itu dibuka, ternyata selain pakaian anak berlumuran darah, Loki juga menemukan ular serta beberapa gambar labirin. Scene berpindah di mana Frank dan Dopper dipanggil ke kantor polisi untuk mengidentifikasi pakaian dari para korban yang ditemukan dari dalam kotak tadi. Berdasarkan kesaksian si pelaku, semua anak yang ia culik telah ia bunuh, tapi lokasi jasadnya belum diketahui. Frank dan Nancy menemukan pakaian Joy yang menandakan putri mereka telah tewas. Selanjutnya giliran Dopper. Dari puluhan foto pakaian korban yang ditunjukkan kepadanya, akhirnya ia mengenali salah satunya, dan itu menandakan kalau Anna juga telah tewas. You wasted time following me. Berita mengenai kematian Anna masih Dopper sembunyikan dari istrinya. Demi menutup berita tersebut, Dopper meminta putranya untuk menjauhkan ibunya dari TV maupun koran yang terbit besok hari. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan si pelaku bernama Bob Tyler sedang berada di ruangan interogasi. Polisi memberinya waktu untuk menggambar peta lokasi jasad korban pembunuhannya. Tapi setelah berjam-jam di ruangan itu, Tyler malah menggambar labirin. Tentu saja Loki yang sudah stres mulai kehabisan kesabaran dan memutuskan untuk menginterogasinya secara langsung. Tanpa Loki sadari, dirinya terbawa emosi dan kejadian tak terduga tiba-tiba melanda mereka. Dopper sendiri masih menaruh keyakinan bahwa Alex tahu di mana jasad Anna disembunyikan. Makanya ia menghabiskan waktu di rumah rahasianya. Dan tiba-tiba Alex mengatakan kalau anak-anak itu terjebak di labirin. Masalahnya sampai akhir, Alex tak menjelaskan di mana labirin itu berada. Tell me, goddammit. Tell me where they are. Untuk mencari tahu maksud perkataan Alex, Dopper memutuskan untuk mendatangi rumah bibinya. Di sana, ia berpura-pura minta maaf atas perilakunya akhir-akhir ini demi bisa mengetahui masa lalu Alex. Ternyata Alex mulai mengalami kelainan karena sempat dipatok ular peliharaan pamannya sewaktu kecil. Son died of cancer. Adopting Alex out. Info yang menarik tapi belum juga menjelaskan apa maksud dari kata labirin tadi. Di tengah perbincangan, Dopper tiba-tiba melihat berita mengenai kematian Tyler. Loki tak hanya berasa bersalah atas kematian Tyler, ia juga masih penasaran apa maksud dari gambar labirin yang Tyler gambar sebelum meninggal. Sementara itu, orang-orang mulai menyuruhnya untuk menyerah dan hal itu membuatnya semakin stres. Hingga akhirnya ketika ia kembali ke meja kerjanya, tiba-tiba ia menyadari kalau gambar labirin Tyler ternyata mirip sekali dengan kalung yang ada pada jasad yang ditemukan di ruang rahasia Pak Pendeta. Kebenaran lain mulai terungkap di mana setelah dicek ternyata darah yang ada pada pakaian Anna dan Joy bukanlah darah manusia, melainkan darah babi. Di rumah Tyler juga tak ditemukan satupun jasad dari anak-anak yang ia bunuh, yang ada hanya patung anak kecil. Dan kunci untuk memahami film ini ada di scene ini, jadi perhatikan baik-baik perkataan saya.
Pertama, Tyler ternyata pernah jadi korban penculikan anak. Waktu itu ia diculik selama 3 minggu dan disuntikan obat khusus yang membuatnya lupa dengan wajah penculiknya. Kedua, akibat dari traumanya di masa kecil, kemungkinan Tyler mengalami kelainan di mana ia merasa bertanggung jawab atas kasus penculikan yang ada dan sengaja membuat seakan-akan dialah pelakunya. Tyler bahkan sering membaca sebuah buku mengenai kasus penculikan anak. Dan yang terakhir, semua pakaian anak yang berada di kota-kota kemarin ternyata masih baru dari toko kecuali milik Anna dan Joy. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Tyler melakukan itu semua? Serta kalaupun pakaian itu palsu, mengapa milik Anna dan Joy itu asli? Dari pertanyaan itu, akhirnya Loki jadi teringat kalau istri Dopper sempat melaporkan kalau ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Dari jejak pelarian Tyler kemarin, Loki menemukan kaos kaki Anna. Ternyata Tyler masuk ke rumah Dopper dan Frank hanya untuk mencuri baju para korban penculikan. Di lain sisi, kabar menggembarkan kembali terjadi di mana polisi berhasil menemukan Joy di pinggir jalan dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Tanpa membuang waktu, Dopper dan istrinya langsung ke sana. Ketika Joy diculik, ia sempat dibius dan disuruh untuk menyelesaikan buku puzzle labirin. Siapapun yang bisa menyelesaikannya duluan dijanjikan bisa keluar dari sana. Dan ketika si penculik lengah, Anna dan Joy berusaha kabur. Sayangnya di tengah pelarian, Anna berhasil tertangkap. Hal yang paling aneh adalah Joy bilang ia sempat mendengar suara Dopper ketika disekap. Dari sini, Dopper langsung tahu siapa penculiknya. Where you going? Keller? Hey. Loki mengira Dopper adalah pelaku penculikan anak ini. Makanya ia menduga Dopper kabur kembali ke rumah rahasia kemarin. Tapi setibanya di sana, ia hanya menemukan Alex yang sedang menjerit minta tolong. Sedangkan Dopper ternyata ke rumah bibi Alex. Sejak awal bibi Alex adalah pelaku utama dari penculikan ini. Sayangnya ketika Dopper akan memberikan perlawanan, ia sudah ditodong pistol duluan. Anna entah disembunyikan di ruangan yang mana, tapi Dopper sangat ingin menemui putrinya. Bibi Alex kemudian mengiyakan permintaan Dopper asalkan ia mau menuruti semua perintahnya, mulai dari memakai borgol sampai dengan meminum cairan khusus. Disinilah semua kebenaran terungkap, di mana bibi Alex dan suaminya dahulu sering menculik anak-anak kecil sebagai aksi balas dendam ke Tuhan karena telah mengambil nyawa anak mereka. Alex adalah korban pertamanya, begitu juga dengan Tyler. Kelainan yang Tyler alami mungkin berkaitan dengan traumanya sewaktu diculik di masa lalu. Dan mobil karatan yang terparkir di depan rumah itu ternyata memiliki ruangan rahasia di bawahnya. Tak ada yang menduga hal tersebut karena mobil itu dianggap tak mungkin lagi bisa menyala. Dopper berulang kali memanggil nama putrinya dari balik lubang, tapi tak ada suara. Ternyata bibi Alex menjebak Dopper sejak awal dengan iming-iming akan mempertemukannya dengan putrinya. Make yourself a tourniquet. Diam-diam, Dopper berhasil mengantongi sebuah senter. Di dalam lubang itu, ia menemukan peluitan merah milik putrinya yang menandakan Anna pernah ditahan di sana. Di sana, ia hanya berdoa semoga anaknya tak berakhir seperti dirinya saat ini. Malam itu, Loki diperintahkan atasannya untuk ke rumah bibi Alex demi melaporkan kasus penemuannya. Tapi begitu sampai di sana, bibi Alex malah mengira Loki ke sana untuk menangkapnya. Makanya ia segera menyuntikkan cairan khusus ke tubuh Anna. Karena panggilannya tak kunjung dijawab, Loki memutuskan untuk masuk ke dalam. Salah satu foto di kamar Alex tiba-tiba menarik perhatiannya, dan itu adalah foto suami bibi Alex. Dan kita perhatikan ia memakai kalung yang sama dengan jasad yang ditemukan di rumah Pak Pendeta. Seketika itu Loki akhirnya sadar siapa pelaku utama dari penculikan ini. Tapi sayangnya itu semua sudah terlambat karena bibi Alex sudah berhasil menyuntikkan cairan khususnya ke tubuh Anna.
Syukur saja peluru hanya mengikis jidat Loki. Walaupun terluka parah, Loki segera mengangkut Anna yang kritis ke rumah sakit. Darah yang bercucuran dari luka tadi membuat Loki kesulitan untuk melihat jalan di hadapannya. Kepanikan semakin memuncak ketika Anna tak berhenti mengeluarkan busa dari mulutnya. Keesokan harinya kita diperlihatkan koran yang bertuliskan kalau Alex itu ternyata adalah Barry, korban penculikan anak 26 tahun lalu. Di bawahnya juga tertulis berita mengenai Dopper yang masih belum diketahui keberadaannya. Tak lama kemudian, Loki dihampiri oleh Anna yang berterima kasih karena sudah diselamatkan. Istri Dopper kemudian mengatakan ke Loki kalau sampai saat ini suaminya belum juga berkabar. Tapi satu hal yang pasti, Loki harus percaya kalau Dopper adalah ayah yang baik. Kalaupun itu menyiksa Alex kemarin, itu semua ia lakukan demi menemukan putrinya kembali. 2 malam kemudian, kita diperlihatkan tim forensik yang mencoba menggali pekarangan rumah bibi Alex. Mereka belum bisa menemukan jasad dari para korban. Tapi karena hari sudah malam, penggalian pun dihentikan. Loki sendiri memilih untuk merenung di sana sementara waktu. Tapi di tengah kesunyian, tiba-tiba ia mendengar suara peritan dari bawah mobil. Dan Loki akhirnya berhasil menemukan Dopper. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor.